Jangan cuma modal nasab doang. Nasab harus dijaga, harus diketahui oleh kita, harus dijaga. Sebagai apa? Sebagai landasan kita menjaga nama baik leluhur kita supaya kita juga beramal soleh. Nurut kepada leluhur kita yang baik. Jangan ini mah dengan nasab yang baik malah kita jadi sombong. Makanya saya nggak mau anak turunan saya jadi sombong seperti itu hanya karena nasab. Nasab dijaga, harus dijaga. Supaya tahu dulur, tahu kerabat, tahu saudara gitu loh. Supaya bisa terjaga silaturahim. Dan tahu kakek leluhurnya itu orang-orang yang ahli ilmu. Jadi anak keturunan itu juga harus jadi ahli ilmu. Karena tidak semuanya condong pada hal itu. Contoh, ya, kakek saya, eyang saya, mbah saya ahli ilmu. Bahkan eyang saya menjadi salah satu mufti di Masjidil Haram dulu, di zaman dulu sebelum kudeta, menjadi pengajar. Tapi cicitnya, buyutnya ini tidak semuanya yang perhatian dengan ilmu. Bahkan kadang ketika sekarang saya menjadi guru ngaji gitu kan, walaupun yang dekat-dekat tidak semuanya senang ngaji. Kalau urusan duit senang, urusan jalan-jalan senang, tapi urusan ngaji tidak semua senang. Kalau diajak ngaji gitu nggak mau kadang. Ya. Ketemu saya saja bukan pas mau pengajian. Kalau diajak ketemunya malam Jumat, karena kalau malam Jumat atau Selasa sore ataupun malam Rabu, tapi itu juga kan kadang keluar. Yang biasanya pastinya kemungkinan besar ada malam Jumat. Silahkan hadir, beresnya kita makan bareng, ngobrol, mau ngomong apa terserah, diterima kok. Ya, cekakak cekik juga boleh gitu kan. Tapi nggak mau, pengennya cari waktu yang lain dong. Kemudian di waktu yang lain saya sudah menerima jadwal, ada yang 2 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, setengah tahun sebelumnya. Dan yang menerima jadwal saya tugaskan memang Umi. Kenapa? Menurut saya lebih baik dibandingkan yang menerima jadwal itu orang lain. Daripada saya serahkan kepada orang lain. Dulu pernah Umi menerima jadwal, saya menerima jadwal, Pak Mukhtar menerima jadwal. Kecot Bu, patulik sak. Akhirnya sudah Umi saja yang menerima jadwal. Itu keputusan saya. Kenapa ada juga kadang saudara, iya si pemajikan anu ngatur, orang ya saya yang nyuruh dia ngatur jadwal saya. Kalau dia yang, kalau Umi bukan Umi yang mengatur jadwal saya, arek saha gitu kan, arek si Sule itu ngerti kan. Jadi kadang ada saudara sendiri ingin ketemu dengan saya, sudah dikasih tahu malam Jumat itu saya senantiasa ada. Kalaupun saya harus keluar provinsi, keluar pulau, saya bereskan dulu ngaji malam Jumat, saya terima tamu-tamu makan bersama. Bahkan kadang saya tuh udah mepet-mepet nih ke bandara tuh sebetulnya waktunya, saya masih nerima tamu gitu. Saya berangkat setelahnya ke Pekalongan, saya berangkat setelah ngaji di sini, berangkat ke Pekalongan, sampai di sana pagi, subuhnya di perjalanan di masjid, tentunya bukan di jalan tol nggak bisa sholat, saya tabrak nantinya. Saking apa ngebelain supaya malam Jumat tetap istiqomah di sini. Ada yang minta jadwal malam Jumat, tidak bisa, silahkan cari yang lain. Saking apa mempersiapkan waktu untuk umat di sini. Saudara pun silakan datang, tapi nggak mau. Mintanya pengennya sekarang dewek baik. Ya saudara nu gitu. Kenapa sih saya kan maunya di tanggal ini, maunya di hari ini. Ya cek maneh mau, gitu kan. Jadi kita tuh harus nurut sama mereka, tapi mereka sendiri nggak mau nurut sama kita. Coba ngaji di sini, nggak mau nurut, nggak mau ngaji. Padahal keturunan ulama tidak semuanya mau ngaji. Mohon doa mudah-mudahan semua kerabat-kerabat saudara-saudari saya mudah-mudahan pada mau ngaji. Karena mereka ternyata mungkin tidak memperdalam nasab, catatan nasab, tidak memperdalam sejarah leluhur. Pentingnya kita seringkali menceritakan sejarah leluhur kita kepada anak-anak kita supaya mereka tuh bisa ngikutin jejak langkah leluhur. Tidak paremen obor, tidak bingung mencari referensi. Itu kenapa seringkali saya menceritakan leluhur itu tentang tentang sanad, silsilah, sejarah mereka, supaya tidak kehilangan arah.